Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman, dan di video kita kali ini kita akan melanjutkan seri kita mengenai CSS Flexbox, dan kita sudah sampai pada bagian terakhir mengenai pembelajaran kita kali ini. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah website responsif menggunakan teknik dasar CSS Flexbox. Oke, jadi di sini saya menggunakan text editor SPCK, dan di sini mungkin saya masih belum terbiasa menggunakan editor ini, tapi saya akan mencobanya. Dan saya sudah punya beberapa folder seperti folder index. Oke, jadi di sini di index, selanjutnya juga saya ada folder assets, ada image. Ini bahan-bahan yang akan kita gunakan. Ada fonts di sini, ada monster, quicksand, sensei, banyak lah. Tapi saya akan gunakan yang quicksand, tergantung teman-teman. Dan saya juga di bagian CSS saya juga sudah import font dari Google Font ya, dan kita akan bekerja dengan template CSS dulu, template.css terlebih dahulu. Jadi di sini ada icon, sudah ada my fonts, sudah tidak terlalu perlu dijelaskan karena sudah saya buatkan tutorialnya. Dan di sini juga ada mobile layout, di sini ada screen, ini untuk responsifnya ya. Oke, dan sekarang saya mau bikin variabel rootnya terlebih dahulu lah ya. Dan sekarang kita masuk ke, kita ambil semua elemen terlebih dahulu. Oke, saya kasih padding ya, paddingnya 0, terus marginnya juga 0, sama transition 1 second, isi. Oke, isi, terus important. Oke, selanjutnya untuk ambil dulu bodinya. Mungkin ini akan jadi part 1 part 2 videonya ya, mungkin terlalu panjang. Font family ya, font family di sini saya menggunakan quicksand. Kalau gak ada quicksand, arahin ke Nunito Sans yang saya import dari Google Font. Kalau gak ada juga pakai sans serif. Oke, udah gitu. Terus untuk WebKit tab highlight color saya menggunakan RGBA 0,0,0,0. Udah, kayaknya udah cukup gitu aja. Terus kita kembali lagi ke navbar ya, ke bagian HTML nya. Ini saya simpan dulu. Oke, jadi di bagian HTML nya kita mulai dengan semantik elemen navbar. Jadi tulisnya nav. Oke, di dalamnya itu ada div class, kelasnya apa, navbar logo. Navbar logo, di dalam navbar logonya saya menggunakan H1 di dalamnya ada my portfolio seperti itu. Lalu untuk toggle-nya untuk nanti di mobile. Oke, jadi masih menggunakan div navbar toggle. Di dalamnya ada image, image yang ngarah ke folder assets, terus ngarah ke folder images ya, terus ngarah lagi ke apa namanya, nav toggle.svg. Oke, udah di nav toggle.svg. Sekarang kita masuk ke navbar konten. Navbar konten, di dalamnya ada div lagi, nav item, ini pembungkus tujuannya link. Dalamnya ada oke, ininya tulisannya saya ganti jadi home. Ini saya baru pertama kali gunakan text editor ini, jadi masih menyesuaikan. Oke, lalu wrapnya kita kosongkan saja dulu.
dan kita perbanyak di nav itemnya. Caranya Alt Shift bawah masih sama. Oke, di sini skills, terus yang di sini about, terus di sini portfolio, isinya gambar. Selanjutnya ada fitur. Udah segitu aja. Kita ambil dulu napnya, pembungkus utama. Kita beri display flex, terus lagi line itemnya ya center, terus justify content space around. Untuk backgroundnya saya ganti menjadi putih, oke. Jadi untuk height-nya, tinggiannya ya, untuk ketinggiannya 60 pixel, untuk width-nya 100%. Oke, setelah ini positionnya saya kasih pick, udah kasih fix kayak gini, terus jet indexnya naikin misalkan jadi 100. Oke, selanjutnya untuk navbar logo, karena kita menggunakan navbar logo ya, karena kita menggunakan H1, kita bisa kasih color, terus var pakai variabel yang first color. Oke, yang first color yang tadi. Oke, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang kode CSS-nya. Selanjutnya ambil nav lagi, terus titik navbar toggle. Di navbar toggle kasih displaynya non. Udah di displaynya non. Sekarang di sini ambil lagi nav, titik navbar konten. Oke, di navbar konten ini lumayan, kita biar ngejajar lagi, kita kasih display flex lagi, terus pakai justify content space between. Oke, lalu kita ambil lagi nav itemnya sekarang, pembungkus dari navlink, karena navlink itu sebenarnya A ya. Oke, ini jangan lupa titik koma, don't forget to semicolon. Selanjutnya di sini nav lagi, titik navbar, ambil lagi berarti navbar konten, terus titik navbar items ya, navbar item. Ini masih ngambil yang deep, jadi di navbar item ini saya kasih margin 7 pixel aja cukup. Selanjutnya titik nav apa nih, kelas nav link ya. Oke, nav link ini A. Kalau mau lebih spesifik pakai A titik nav link. Di sini text decorationnya kasih non, terus color variabel first color lagi. Oke, variabel first color, tetapi di sini ada opacity 0,7 ya. Oke, sekarang ketika linknya di hover, titik 2 hover. Oke, ini hover itu ketika di hover colornya masih sama ya, tetapi opacity-nya jadi full 1. Nah, ini selain ini juga
ada link aktif ya, harus ada link aktif. Oke, kayak gitu, titik link aktif. Oke, sekarang ini sebenarnya harusnya udah jalan, tapi saya tadi ada kekeliruan di nulis nap toggle-nya ya. Oke, udah benar, tapi sekarang kita coba lihat di sini, kita run dulu. Oke, sekarang udah benar, tapi kenapa ini? Oh, ini marginnya masih belum jalan. Kenapa kan? Ini harusnya nap. Ini juga harusnya nap, bukan pakai nap bar lagi. Oke, udah benar. Oke, sekarang udah bagus, tapi ini belum responsif. Kita akan bikin dia responsif terlebih dahulu. Jadi di media screen query-nya kita mainin fitur CSS-nya. Jadi di sini ambil dulu nap elemen utamanya, kasih dulu text align jadi kena di semuanya center gitu ya. Center. Terus posisinya masih fix ya. Oke, tetap fix, tapi chat indexnya bukan chat index, kasih aja 2 gitu ya. Oke, sekarang kita ambil navbar toggle-nya, kita nyalain navbar toggle. Oke, navbar toggle. Sekarang kita kasih display flex ya. Oke, terus kasih jet index juga boleh, atau saya mau kasih jet index. Oke, setelah kasih jet index, ambil navbar kontennya. Nah, di sini yang paling penting ya, navbar ya. Oke, navbar konten. Sekarang kasih position dulu, dia biar di atas, berarti absolute. Positionnya udah absolute. Sekarang berarti kita bisa atur bottomnya bisa kita kasih 0. Terus widthnya 100%. Terus ada display ya, display blocks. Jadi biar turun si kata-kata, si tulisan linknya. Display block. Selanjutnya untuk background color, atau tadi sudah atau belum ya? Oke, biar lebih pasti kita kasih aja background color white. Oke, kalau udah background colornya white, berarti karena tadi pakai display flex, udah diganti displaynya jadi blocks, tapi transformnya sekarang translate Y ya. Oke, yang translate Y ini minus 100%, jadi dia ngumpet dulu di atas gitu. Terus opacity-nya 0, jadi dia hilang dulu. Nah, tetapi pas nanti aktif gitu, dikasih kelas aktif sama si JavaScript-nya, baru kita munculin pakai opacity 1. Jadi udah muncul gitu, dari awalnya 0 baru ke 1, terus nanti kita kasih transition jadi tampil lebih bagus. Oke, berarti ambil dulu nav, terus navbar konten lagi, titik navbar konten. Jika ada kelasnya aktif, maka opacity-nya 1. Oke, gitu ya. Oke, opacity-nya 1. Selanjutnya kita kasih transition. Oke, ke bawah transition. Berapa second kira-kira teman-teman butuh? 1 second gitu juga bisa nulisnya. 1 second aja biar gak terlalu lama. Terus opacity-nya 1 udah ya. Terus transformnya kita turunin jadi translate Y jadi 98%. Awalnya kan minus tuh ya.
teman-teman lihat. Kalau di 100 disepulkan 100% nanti ada jarak yang kurang terlalu bagus. Sekarang untuk nav item kita ambil yang nav item ya, titik nav, sorry bukan titik nav, ini semantik ya, nav titik nav bar konten titik nav item titik nav item background color, sorry ini kenapa background color kasih white. Oke, kalau udah dikasih white ini udah, berarti tinggal ambil yang naplingnya titik nav link. Oke, ini nggak sama aja sama ngambil A. Kita kasih box sizing border box supaya ukurannya agak berubah. Terus kita pastiin lagi, kita kasih display block, takutnya yang di atas gak jalan. Terus saya mau ganti colornya jadi dark blue. Oke, kalau colornya udah dark blue, text decorationnya pastikan non, jadi dia gak ada underline. Terus kasih padding 12 pixel. Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, sekarang udah ini, tapi pas diklik gak jadi apa-apa, belum turun. Sekarang kita main simple JavaScript ya, dikit kok, tenang. JavaScriptnya juga gampang karena ini sangat gampang sekali ya dimengerti scriptnya. Oke, jadi di sini pertama itu kita buat variabel dulu namanya menu. Lalu si menu ini ngambil dokumen query selector, saya sebutnya dot ya, atau titik dokumen titik query selector. Dia ngambil CSS, titik navbar toggle. Oke, navbar toggle. Terus ada di sini navbar konten. Navbar konten dia ngambil kelas navbar konten gitu ya, navbar konten ya. Sekarang kita bikin fungsi di sini pakai keywordnya function. Oke, mungkin teman-teman belum udah bisa lah ya toggle nav gitu, terus gak ada parameternya. Ini hanya ngecek navbar konten apakah punya kelas, caranya dengan class list. Terus kalau ada atau enggak pakai toggle. Toggle di sini ada atau enggak kelas aktif. Kalau ada kelas aktif nanti dijalanin. Oke, sekarang ini harusnya jalan ketika diklik, maka saya tampilkan konsol di konsol terlebih dahulu, console log. Oke, misalkan toggle diklik, oke gitu, toggle diklik ya. Kita nampilin. Sekarang kita kasih event, jadi eventnya di menu ya. Ini variabel yang menu ini nih. Oke, jadi saya bisa nulis menu, ngambil variabel menu titik add event listener. Saya memberikan sebuah event. Eventnya itu pada saat apa? Pada saat elemennya diklik. Pada saat elemennya diklik, maka jalankan function toggle nav, sorry n-nya besar, toggle nav ini. Oh, ini saya suka kebalik kalau nulis toggle. Oke, jalankan toggle nav. Sekarang kita coba jalankan ya. Oke, ini kenapa belum jalan? Coba saya lihat dulu. Oke teman-teman, jadi di sini ternyata kesalahan penulisannya satu, jadi gak ada yang namanya ini salah nulis di toggle-nya ya. Oke, mohon maaf. Oke, jadi sekarang pasti udah jalan.
Oke, kita lihat konsolnya bersih, berarti ini oke. Sekarang kita tutup lagi konsolnya. Jadi di sini pas diklik, oke, dia turun dari atas. Oke, udah benar. Udah benar. Sekarang kalau kita lihat di konsolnya, tuh udah ada tulisan toggle diklik. Kalau saya klik lagi, tuh nambah lagi toggle diklik. Oke, karena ini toggle ya. Oke, sekarang navbarnya udah responsif. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, bagian Jumbotron. Oke, sekarang sectionnya kelasnya Jumbotron, terus ID Jumbotron, kelasnya Jumbotron, ID-nya Jumbotron. Berarti di sini saya bisa arahin ke Jumbotron ya. Oke, sekarang udah di home. Ini mau sectionnya apa, tapi saya lebih suka Jumbotron. Di dalam sectionnya itu ada kelas, ada div yang kelasnya konten. Oke, udah namanya konten. Di dalam namanya kontennya itu ada satu sangat penting jika teman-teman bikin landing page ya. Div titik, oke, jadi CTA link, nanti ini pakai tombol ya. Oke, di sini pakai link lagi, linknya punya kelas, kelasnya apa, subscribe. Oke, kelasnya subscribe, sorry. Oke, subscribe me gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah chat. Jadi tujuannya mungkin ada yang mau chat saya, chat pakai WhatsApp atau chat pakai yang lain. Untuk kelasnya ini juga saya ganti jadi chat gitu. Oke, ini tinggal satu lagi di sini di bagian luar konten ya. Di sini saya tambahkan lagi div baru yang divnya punya kelas namanya image. Oke, gimana, masih semangat ngodingnya? Ini bareng ya lo ya ngodingnya ya. Ya, ini saya pakai image, ini gak usah pakai kelas. Tapi saya butuh source-nya ke mana? Source-nya ke folder asset, lalu folder image, lalu ke gambar saya .jpg kalau gak salah ya. Oke. Oke, sekarang di sini berarti titik Jumbotron. Teman-teman mau ngambil ID-nya atau apanya terserah ya. Di sini yang pertama itu saya mau kasih background image. Oke, background image. Background image-nya itu pakai linear gradient. Linear gradientnya itu dari 15 derajat. Lalu saya kasih RGB ya. RGB-nya 7,47,247 0.3. Oke, selanjutnya nilai yang keduanya RGBA juga kebalik RGBA 138 0,3 ya. Jadi ada opacity 0,3. Selanjutnya setelah diberikan warna, saya mau berikan jadi di sini saya boleh enter saja seperti itu biar rapi.
Di sini kasih URL, ngarah ke source-nya itu images, terus bg1.png. Oke, udah. Sekarang terus background size-nya saya kasih cover supaya penuh. Terus background positionnya di mana, di atas atau di bawah? Di center aja supaya di tengah. Terus padding top, kita kasih padding top 35 pixel. Terus padding bottomnya juga 35 pixel. Untuk teman-teman kalau mau pakai shorthand ya silahkan. Terus kasih display, ini yang penting flex. Ini rata-rata kita menggunakan display flex ya. Oke, karena kita lagi mempraktekkan display flex. Justify content center, important, takutnya gak dijalanin. Terus kasih widthnya 100%. Terus height-nya kita definisikan di sini 620 pixel. Oke, 620 pixel. Sekarang margin right-nya kasih auto aja lah semua. Kasih auto. Terus apalagi? Oke, ini belum titik komanya, lupa ya. Don't forget to semicolon. Kenapa masih error? Oh, belum kedetek. Ini harusnya titik 2. Oke, sekarang kalau udah marginnya auto, kita kasih line items karena kita definisikan height-nya tadi ya, center. Oke, sekarang jumbotron-nya udah. Sekarang berarti kita tinggal ambil konten P dan H1-nya ya. Oke, saya ke ataskan dulu. Oke, titik jumbotron, titik konten, kelas kontennya saya ambil. Terus saya ambil H1-nya. Terus H1-nya ini kasih color white. Kasih color white. Padding bottom ya, nanti biar ada jarak ke bawah 5 pixel. Font size-nya 25 pixel. Oke, sekarang kita perbanyak. Oke, tapi ini ganti jadi P. Sekarang colornya masih putih. Terus font size-nya harus 14. Terus padding bottom-nya 25 pixel. Oke, sekarang saya ambil CTA-link-nya ya. Di sini ya, titik jumbotron, titik konten, titik CTA link, ambil kelas yang CTA link-nya. Terus ambil kelas yang nama subscribe.
Oke, ambil kelas yang namanya subscribe. Subscribe-nya punya teks line center. Sebentar. Terus background color ya. Background color itu background colornya pakai variabel orange ya. Tadi ada, oke, ada orange. Sekarang background colornya udah. Terus border radius kita kasih border radius 5 pixel. Terus pakai shorthand padding 7 pixel 21 pixel. Terus kasih dia important. Terus color putih, colornya putih. Terus transitionnya 6,6 second. Isi in out, terus takutnya ada text decoration, kita kasih none ya. Oke, sekarang kita ambil saat yang di hover, subscribe .2 hover. Oke, ketika di hover, background color opacity ya, opacity kasih 0,7, terus colornya masih sama sih ya. Oke, udah cukup. Sekarang kita ambil yang chat, yang tombol yang chat. Tombol yang chat sebentar, saya cari dulu. Alt. Oke, sekarang saya ambil yang chat. Di yang chat ini berarti saya kasih text align juga sama text align center. Terus kalau udah kasih text align center, terus background color transparent, jadi dia nyatu sama backgroundnya. Kalau putih-putih, kalau gambar-gambar, border radius 5 pixel sama kayak tadi, tapi dia punya border. Oke, bordernya apa? 1 pixel, solid, harus pakai hexadesimal. Udah pakai border, kita kasih padding 6 pixel, 20 pixel, karena biar sama ukurannya. Kan ada bordernya 1 ya tadinya. Sekarang colornya putih. Selanjutnya transition 0,6 second, isi in out, terus text decoration none. Udah kasih text decoration none. Sekarang pada saat di hover ya, .2 hover, ini hover. Kalau di hover dia punya background color, isinya pakai orange, terus bordernya udah punya dia. Border tadi punya, sekarang hilangin jadi none, jadi gak ada. Terus paddingnya tambahin atau jadikan 2
2 pixel 21 pixel. Kasih important juga, colornya masih putih. Oke, saat di hover udah benar. Sekarang kita kasih image terlebih dahulu. Kita ambil yang kelasnya image, titik jumbotron titik image, karena ini saudaranya sama yang kelasnya konten. Overflow hidden, text line-nya center, terus positionnya kasih relatif. Kenapa kasih relatif? Karena nanti akan ada posisi gambarnya itu nanti absolut ya. Ini kan baru ngambil pembungkus gambarnya. Terus backgroundnya jadi transparent. Terus width 200 pixel. Terus height-nya juga 200 pixel, jadi dia segi 4 mau gambar apapun. Selanjutnya untuk border radius 50%. Oke, udah 50%. Sekarang oke, udah cukup ternyata. Sekarang kita ambil lagi jumbotron kelas image, terus ambil gambarnya. Itu punya position absolute, terus dia topnya 0, sama labnya juga 0. Kalau udah labnya 0, kita kasih widthnya juga atur jadi 200 pixel, tapi heightnya gak usah diatur. Terus kasih transition 3 second, udah gitu aja, gak usah kasih isi. Sekarang saat di hover, oke, jadi di sini berarti titik 2 hover. Saat di hover, dia punya transform, terus scale-nya 1,1, jadi nambah 1,1 sebenarnya dari awalnya 1. Terus translate y-nya kita kasih minus 3% lah. Oke, 3%, jadi dia agak naik. Kalau mau dikasih rotate silahkan, tapi saya gak mau kasih rotate. Sekarang ini harusnya udah jalan. Oke, gambarnya udah bener. Ini tulisannya sebenarnya udah ada tuh, tapi backgroundnya gak muncul. Cari supaya saya lihat. Ini kan di folder asset, terus ada images, terus ada gak bg1. Oh, ini gak pakai ini. Oke, kita diarahin ke Chrome lagi. Belum mau dia. Oke, kita belum ambil yang konten, sorry. Titik konten kita belum ambil ya, yang titik konten ini. Harusnya saya kasih width 40%, terus text align right, terus padding kita kasih padding 20 pixel, terus box size, bukan box shadow, box sizing border box. Oke, coba saya lihat lagi. Oke, sekarang tulisannya udah benar, cuman ini kenapa image-nya gak mau muncul ya. Oh, ini jadi di dalam yang ini kekurung, sorry. Nah, harusnya ini itu, sorry, harusnya ini itu di sini, terus pakai koma gitu.
Oke, bentar, dia reloadnya lama tuh. Oke, sekarang udah oke, udah bagus. Oke, ini nanti di mobilenya nanti kita benerin. Selanjutnya, oke teman-teman, udah lama kita ya, kita masih punya banyak bagian. Saya balik lagi ke index.html. Sekarang kita urusin yang my skill. Oke guys, jadi kita nampilin skill di apa namanya, di webnya. Oke, untuk skill saya kasih pakai material design icon. Oke, di sini kita pakai section lagi, section. Oke, kelasnya apa? Skill information, terus punya ID skills. Lalu kita arahin link ini, link yang skill ke ID skills. Oke, udah. Sekarang di dalam section skillsnya ini kita kasih dulu H2. H2 isinya my best skills. Terus ada deskripsi gitulah ya, pakai paragraf. Misalkan inilah kemampuan terbaik yang saya miliki gitu ya. Inilah kemampuan terbaik yang saya miliki. Sekarang kita bikin pembungkus tapi gak pakai div. Sekarang saya mau pakai wool. Woolnya ini punya kelas ya, punya kelas namanya my skills. Oke, pasti di dalam wool itu ada li yang punya kelas skill. Jadi induknya skill, anaknya my skills. Atau kebalik, induknya my skill, anaknya skill gitu. Di dalamnya ada paragraf, misalkan nama, ada HTML, skillnya itu HTML. Misalkan saya punya skill HTML, terus pakai span. Span itu harusnya punya kelas. Material MDI itu pakai material design icon yang sudah saya tadi impor linknya. MDI new oke. HTML5. Terus saya nanti mau bikin kelas yang namanya MDI 3x, jadi ukuran gitu, ada 2x, nanti ada 3x. Saya perbesar aja. Misalkan saya punya nanti buat CSS, JavaScript, PHP, Git, sama Python lah misalkan ya. Oke, ini udah muncul ikonnya. Sekarang kita benerin CSS-nya. Oke. Ke aset CSS. Oke, berarti waktunya kita ambil dulu elemen yang utamanya yaitu skills information. Kita kasih margin top minus 140 pixel. Selanjutnya text align, kasih center, text align center. Terus udah cukup. Yang di sini selanjutnya yang H2 nya
sama yang P ya. Terus sip H2 terus sama P color white Oke, yang atas masih ada, saya hapus aja. Oke, sekarang saya mau bikin after sebuah elemen yang P, berarti P titik 2 after. Kita udah belajar ini, kasih kontennya itu kosong, nggak apa-apa kosong. Terus display supaya dia muncul, kasih display block supaya muncul sama ke bawah. Terus pakai margin 9 pixel auto, 9 pixel kanan kirinya auto. Terus width ya, kasih berapa pixel, 50 pixel cukup, atau mau lebih silahkan atur sendiri. Height-nya 3 pixel. Terus kasih background color pakai par dash orange, pakai warna yang orange. Sekarang berarti tinggal yang my scale, kita atur yang my scale, titik my scales, kasih background white. Oke, kasih background white supaya ngejajar, berarti displaynya flex. Terus lagi align kontennya itu center. Terus align items center, justify content center, sama flex wrap. Jadi kalau udah gak muat dia turun, berarti kita harus definisikan width dan height di parent elemennya ya, wrap gitu. Sekarang kita ambil yang anaknya. Caranya harus ambil dulu induknya, titik skill background white. Terus kasih border radius 10 pixel. Terus width 200 pixel, height 200 pixel, height-nya berapa? 100 pixel aja, 100 pixel. Terus marginnya 7 pixel, 7 pixel. Terus kasih padding 10 pixel. Terus text align center supaya kan icon itu dibuat dari font ya. Terus kan karena pakai li kita harus hilangkan list style none. Terus kita kasih box shadow di sini 0 15 pixel, pakai variabel dash shadow. Oke, dash shadow. Terus kasih transition supaya nanti pas
pas di hover transitionnya ngambil dari sebelum di hover 6 second easy in out, easy in out. Oke, selanjutnya di sini berarti saya ambil kelas main skill lagi, terus kita kita masuk ke kelas skill, lalu pada saat di hover maka dia diberi box shadow, non dihilangkan, sorry, box shadownya dihilangkan. Oke, selanjutnya setelah skillnya di hover, selanjutnya kita buat keadaan juga ketika si skillnya di hover, maka si paragrafnya colornya berubah menjadi kita ambil bagi variabel, terus first color ya, dash first color. Oke, selanjutnya kasih transition 5 second easy in out, easy in out. Selanjutnya oke teman-teman, ambil yang ini. Selanjutnya ini berarti bukan saat di hover, berarti skill, terus ambil span yang ada di dalam skillnya, terus kita kasih transition supaya pas nanti di hover spannya memiliki transisi 0,5 second easy in out, easy in out. Selanjutnya kita buat juga ketika skillnya di hover maka si spannya juga ikut berubah ya. Oke, berarti ini bisa diganti jadi span, terus colornya saya ubah menjadi menggunakan hexadecimal color FF5313. Oke, sekarang saya rasa sudah cukup, tetapi sekarang kita akan sambil mengerjakan yang mobile responsifnya. Oke, ternyata my skill itu udah dikasih flex wrap ya yang tadi di atas. Oke, sekarang kita coba lihat indeksnya. Oke, dan sekarang udah benar, cuman ini MDI 3X nya kita belum bikin, terus ini juga ke bawah afternya di sini harusnya di sini aja, terus ini colornya harusnya putih. Oke, sekarang di skill saya kasih color aja white gitu ya, atau nanti bakal kena semuanya kalau colornya white di sini. Berarti saya harus ambil skill information H2 itu juga white, terus ini harus pakai specificity, ini harus alt shift bawah, yang atas kita ganti jadi P, koma. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, sekarang udah benar, cuman ini awalnya kok jadi putih ya. Oh, karena ini juga kena si P nya. Berarti saya harus kasih specificity lagi di sini. Di sini juga perlu specificity lagi pakai kombinator. Oke, berarti sekarang kita harus bikin di sini kelas titik MDI. Di sini saya mau kasih color dulu pakai variabel dash per color. Selanjutnya sudah segitu. Selanjutnya berarti kita bikin titik MDI 2x berarti font size nya 50 atau 25 pixel. Tetapi untuk yang MDI 3X fontnya akan saya naikkan menjadi 50 pixel.
50 pixel, terus kelasnya menjadi MDI3X seperti itu. Sekarang scale-nya harusnya udah berubah. Oke, sekarang udah benar. Kalau di hover box shadow-nya hilang. Berarti sekarang saatnya kita masuk ke index.html lagi. Berarti di sini kita ambil yang bagian yang post terlebih dahulu ya. Jadi di post ada apa saja? Di post ini ada section yang kelasnya post, terus ID-nya juga post, terus punya ID post. Berarti yang di navbarnya juga kita, yang about ini kita arahin ke menu post. Terus yang portofolio juga kita sekalian aja portofolio seperti itu. Oke, sekarang yang features terakhir. Oke, yang fitur udah selesai. Sekarang kita di section post ini kita bikin pakai semantik lagi. Semantiknya artikel. Di dalam artikelnya ini ada div punya kelas post thumb, maksudnya post thumbnail. Di dalam post thumbnailnya pasti ada image. Oke, image ngarahnya source-nya ke file biasa, ke asset, lalu masuk ke folder image. Selanjutnya juga masuk ke coding, tampilin gambar coding.spg. Oke, setelah masuk ke coding.spg, di div yang kedua berarti kita harus bikin div lagi, tapi di sini kelasnya post item. Di dalam post itemnya ada H1, di dalam H1 nya ada span. Nanti spannya kita kasih warna di sini misalkan coding. Selanjutnya untuk yang for website aja kali ya, bukan di sini tapi di sini, for website seperti itu. Selanjutnya artikel itu harusnya ada paragraf ya, berarti kita bikin pakai bukan di sini tapi di sini. Pakai paragraf. Oke, selanjutnya di sini saya mau tambahkan link. Linknya saya pakai A. Oke, ini di bawah yang ini pakai A. Ngarahnya gak punya arah. Di sini tulisannya start learn. Terus dia juga punya kelas di post link. Oke, sekarang saya akan ganti saja yang lainnya. Jadi di sini saya sudah siapkan artikelnya, tapi di sini yang membedakan, di sini saya kasih order 2 ya. Selanjutnya juga udah bagus, ini udah bener. Masuk ke bawah di sini, berarti yang pertama harus saya ambil adalah kelas post. Ini ngambil dari sectionnya saya tambahkan margin top 100 pixel. Selanjutnya saya masuk ke section artikel. Oke, di section artikel ini saya beri display flag. Selanjutnya line content-nya center, sama line itemsnya center. Lanjutnya juga justify content center, jadi posisinya semua ada di tengah. Terus widthnya 100%, sama flex wrap.
kasih write terus important supaya dia benar-benar dijalanin. Selanjutnya berarti kita masuk ke kelas yang post item yang ada gambarnya. Berarti saya masuk di sini artikel titik post dashnya kebanyakan post item. Di post item ini saya beri paddingnya 40 pixel atas bawah kanan kirinya, terus widthnya 50% dari si pembungkusnya. Kayak enaknya gitu kan kalau kita bikin pakai Flexbox. Jadi di sini ambil image-nya, kita perbaiki benar-benar tingginya, lebarnya jadi 250 pixel. Sekarang berarti kita harus ambil H1. Ini bukan post item yang di atas ini, harusnya post thumb ya kalau yang di image, karena kita ambil post thumb terlebih dahulu. Selanjutnya post item di sini pakai H1. Si H1-nya punya colornya pakai hexadesimal yang tadi, hashtag FF 53 FF 5313. Terus ini juga kita sama span ya di sini. Oke, jadi spannya aja yang warnanya itu, terus kita ambil yang benar-benar H1 berarti di atas aja. Oke, berarti di sini saya harus atur font size-nya. Font size-nya di sini berapa? 25 pixel. Selanjutnya font wedge-nya bold supaya dia tebal tulisannya. Sekarang berarti kita tinggal atur yang P-nya ya. Berarti di sini saya copy aja dari yang atas. Terus gini kita masuk ke P, terus yang itu kita gesernya, jadi geser atasnya jadi padding topnya 20 pixel, terus padding bottomnya juga 20 pixel. Oke, sekarang harusnya udah jalan, cuman sekarang kita coba lihat aja terlebih dahulu. Oke, sekarang udah benar, cuman ini masih berjajar. Kalau kita lihat di browser Chrome, terus kita tampilin versi desktop, maka hasilnya seperti ini. Gambarnya di sini semua jadi kurang bagus. Nah, kita akan pindahkan yang ini ke sebelah sini, terus yang kita bikin kelas text line text right, sama kita benerin linknya. Oke, berarti di sini saya ambil yang kelas post link, kasih text decoration none, terus kasih dia color, pakai parsnya yang dash first color. Kalau udah gitu berarti tinggal kita bikin di sini customisasi kelas text lab, berarti text line nya lab.
kita kasih important supaya dia benar-benar dijalanin. Selanjutnya berarti tinggal center dan right. Oke, sekarang berarti ini udah benar. Terus kita bikin juga custom order di sini. Order 1 ini harusnya pakai kelas yang ordernya 1, yang minta ordernya 1, maka kita kasih order 1 important. Terus yang kelasnya order 2 kita kasih juga nilai key dan value order 2, terus pakai important lagi. Oke, sekarang harusnya udah bener lagi. Sekarang order 2 tapi gambarnya malah ke bawah, berarti di mobile kita harus kasih kelas mobile order. Nanti kita mainin di HTML nya. Di sini kelas mobile order kasih order 2. Tapi kalau udah kasih order 2, jangan lupa teman-teman kembali ke index.html nya. Udah kita pasang belum kelas mobile order? Oke, ini text right mobile order udah saya pasang ya. Jadi kalau di PC itu yang dijalanin ini order 2, dia di sebelah sini berarti gambarnya. Tapi pas kalau lagi di mobile itu kan flexnya jadi wrap. Nah, terus ini jadi bakal jadi yang punya order 2 itu si teksnya ya. Oke, coba kita lihat di desktop ini akan sudah berubah, dan di mobile sekarang gambar kata-kata, gambar kata-kata. Oke, sekarang udah benar. Tapi saya pengen nurunin post linknya supaya ada padding bottom. Post link sebentar, di atas post link. Oke, di sini padding top aja 5 pixel sudah cukup. Oke, sekarang berarti kita akan masuk ke bagian ke berapa sekarang? Ketiga atau keempat, saya sudah lupa. Oke, pokoknya sekarang kita masuk ke bagian portofolio. Di sini hanya menampilkan gambar, tapi gambarnya akan punya efek yang bagus ya. Oke, sekarang berarti kita harus bikin lagi section yang punya kelas portofolio, terus punya ID portofolio juga. Portofolio juga. Selanjutnya di atas sectionnya kita pasang dulu H1 nya tanpa kelas, misalkan my portfolio atau my image, terserah teman-teman. Terus mungkin ada mau dikasih tambah deskripsi di sini, tapi saya gak punya deskripsi yang baik. Apa bisa di sini menampilkan teks lorem? Ternyata tidak bisa ya. Misalkan gambar portofolio yang saya miliki. Oke, silakan kalau teman-teman punya deskripsi yang bagus, teman-teman silakan pasang. Tapi saya di sini gak mau ribet-ribet. Oke, sekarang berarti kita harus punya pembungkus dulu, maka harus kita bikin div class images. Kalau udah punya div class image, ini kenapa di sebelah sini, ini harus saya enter dulu. Terus udah sejajar apa belum?
Kalau teman-teman ngoding pakai Android memang seperti itu, tapi kalau teman-teman ngoding pakai Visual Studio Code ada yang namanya oke. Sekarang kita di image pembungkusnya sudah ada, berarti sekarang kita butuh parent elemennya. Parentnya di sini saya mau pakai div yang kelasnya item. Sorry, bikinnya gak bisa gitu doang karena ini dipakai div yang kelasnya item. Oke, di item ini sekarang kita punya image. Image-nya gak punya kelas, tapi dia punya show ke asset slash image, karena saya naruh image itu di situ, terus for atau folio dash 1.png. Sekarang mungkin altnya ganti aja for atau folio seperti itu. Sekarang saya akan perbanyak. Oke, sekarang ini udah cukup segini doang, tapi di CSS nya lumayan agak kompleks. Oke, sekarang di CSS nya kita scroll ke bawah. Di sini saya akan ambil dulu section portofolionya ya. Portofolio section portofolio ini saya kasih margin top 50 pixel. Selanjutnya saya mau ambil dari portofolio ini yang teks H1-nya. H1-nya saya kasih text align center sama font size-nya gak usah, udah itu aja. Terus sama P-nya sekarang kita mainin di P-nya, Alt Shift bawah. Oke, ini kita ganti jadi paragraf. Terus dia boleh text align center. Terus dia punya colornya apa? Colornya coba saya gunakan lagi yang hexadecimal tadi, FF5313. Terus font size-nya berapa? Kira-kira 12 pixel udah cukup. Terus kasih display block biar dia tetap di bawah. Terus kita kasih margin, si margin pakai shorthand aja 9 pixel kanan kiri auto. Biasanya kalau seperti ini dia akan punya posisi di tengah. Terus widthnya 50%, lebar si teksnya nanti 50%. Jadi kalau teksnya turun dia turun. Selanjutnya kita bikin pseudo elemen. Pseudo elemen. Di sini berarti saya mau bikin sesudah, berarti after 2.2 after. Di sini berarti yang key yang wajib itu konten bisa dikosongkan dengan kutip satu seperti itu. Selanjutnya kita beri display block. Setelah displaynya block, kita atur marginnya juga sama 9 pixel auto. Setelah margin 9 pixel auto, ini widthnya kita ganti menjadi 80 pixel. Selanjutnya height, dia punya tinggi 2 pixel. Dan background color, pakai par dash first color. Oke, sekarang udah, berarti tinggal kita ambil yang pembungkusnya. Berarti boleh langsung aja image
Di sini berarti saya mau harus ubah dulu box sizingnya jadi border border box, supaya kalau saya kasih margin atau padding dia agak geser. Terus kasih display di bungkusnya flex. Kenapa di sini terus-terusan menggunakan flex ya, karena kita belajar flex ya. Terus justify kontennya juga kita bikin center. Terus margin topnya 20 pixel. Terus supaya dia kalau udah gak muat turun, kita kasih flex wrap, isinya wrap. Sekarang kasih padding top 50 pixel. Selanjutnya padding bottomnya samain 50 pixel. Kalau teman-teman mau pakai shorthand silahkan. Oke, sekarang udah seperti itu aja, gak usah kita kasih background karena nanti background di bagian features ya. Selanjutnya sekarang kita ambil yang item ini. Kita harus gunakan dulu, berarti harus panggil dulu ibunya, image, terus kelas item anaknya. Selanjutnya di anaknya ini kita kasih overflow hidden. Ini sama kayak kita bikin yang tadi ya, bikin yang di paling atas itu gambar yang saya munculkan di Jumbotron. Selanjutnya kita kasih text align center. Selanjutnya kasih position relatif. Kalau ada yang position relatif berarti nanti saya mau ada kasih position absolute. Selanjutnya kasih background transparent supaya pasti. Terus widthnya jadi 300 pixel. Dia punya border radius berapa, 6 pixel aja cukup. Selanjutnya saya perlu box sizing. Kalau teman-teman mau pakai border box shadow silahkan, tapi saya gak mau. Saya mau kasih margin 10 pixel. Terus height tingginya saya pastikan 150 pixel, important supaya dijalanin. Sekarang berarti waktunya kita ngambil yang image. Oke. Item berarti img terus box sizing kasih border box lagi karena ini di image. Terus atasnya kita kasih 0 supaya nempel ke atas. Terus berarti di sini saya mau kasih left supaya dia nempel ke arah left 0. Terus nah di sini kita mainin position absolute supaya nanti pas di hopper dia kayak yang gambar di atas. Tapi di sini saya mau kasih width 310 pixel buat gambarnya semuanya. Terus ada box size-nya udah, berarti transition berapa, saya mau 3 second aja, jangan terlalu lama. Terus isi ya. Oke, transitionnya isi. Sekarang berarti ketika di hover saya harus kasih efek, misalkan titik 2 hover. Oke, di sini kasih lagi transform kayak yang di atas. Terus scale-nya jadi 1,1, dia nambah 1. Tapi di sini jangan kasih translate X tapi rotate. Dia mau sedikit rotate 3,5 degree. Oke, sekarang sudah cukup. Sekarang kita coba lihat hasil yang sudah kita kerjakan. Oke, navbar, cek apa masih jalan. Oke, ini efek.
sekarang ini udah. Nah, di sini my portfolio udah. Oke, ketika disentuh, oke, ini yang di atas itu sebenarnya yang pembungkusnya. Oke, image, dan pembungkusnya posisinya relatif terhadap image-nya. Oke, ini apa benar gambarnya udah muncul? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang kita masuk ke bagian fitur. Setelah fitur footer, setelah footer nanti kita sudah. Oke. Ya, kita kasih lagi section. Oke, kelasnya apa? Kelasnya features, terus dia punya ID features. Selanjutnya di sini kasih lagi H1, misalkan coding academy features. Selanjutnya saya mau tambahkan pembungkus di bawahnya, div. Oke, div kelasnya ca dash fitur, ca fitur, terus kasih di sini berarti kelas lagi fitur. Oke, pakai div lagi, div kelas fitur, anaknya fitur, kalau induknya ca fitur ya. Selanjutnya di dalamnya berarti saya harus kasih div lagi, kelasnya description, terus di dalamnya lagi kasih div lagi, div. Sorry, ini kelasnya kelewat. Ini punya kelasnya apa? Kelasnya de content aja lah, de content. Di dalamnya sebelum itu saya kasih dulu kelas tag right. Selanjutnya itu misalkan saya kasih H1, misalkan terarah ya, pembelajaran kita terarah, misalkan ada mind mapnya misalkan ya. Terus nanti paragrafnya nanti saya mau pakai lorem ipsum aja. Selanjutnya di description, di saudara kandungnya description, berarti di sini saya kasih lagi div yang kelasnya icon. Nanti saya mau pakai icon di sini. Oke, di dalam icon saya kasih span itu punya span, terus dia punya kelasnya apa? Kelasnya material design icon, map, map flag, outline. Selanjutnya ini ukurannya MDI 2x. Sekarang saya akan perbanyak saja. Jadi teman-teman perhatikan, saya sudah percepat videonya agar durasinya tidak terlalu panjang. Di sini yang di dalam P-nya sudah saya kasih paragraf. Selanjutnya di bagian description yang kedua juga sudah ada efektif. Awalnya terakhir, selanjutnya efektif. Selanjutnya di sebelum kelas fitur ada kelas lagi image fitur, dia nampilin sebuah gambar. Terus lagi juga ada nanti posisinya di tengah. Terus ada fitur lagi description, terus dia punya order 2 supaya dia turun ke bawah. Oke, yang ini juga sama ya. Oke, sekarang kita atur CSS nya teman-teman. Oke, sekarang berarti di sini harus saya ambil kelas fitur. Terus kita copy aja background image yang di atas. Sebentar, kita cari yang di Jumbotron. Oke, yang ini shift
sampai ke sini, Ctrl C. Oke, di sini tab. Kenapa belum ke copy? Sorry. Oke, sekarang kembali lagi ke bawah. Jadi di sini kita paste. Oke, udah ke paste, tapi sekarang bukan lagi pakai background image BG1. Saya mau pakai yang gambar yang portofolio 4 aja lah. Oke, gambar yang, tapi ini jangan ada titik. Oke, sekarang kita coba lihat dulu ya sebelum kita lanjutkan. Oke, dan udah benar, kita harus benerin dulu. Ini teksnya masih belum benar, saya acak-acakan. Oke, sekarang kita satu persatu. Kita break dulu background size-nya jadi center, terus background attachment supaya pas di scroll itu backgroundnya diam, jadi fix ya. Oke, selanjutnya saya butuh padding. Saya pakai shorthand aja 100 pixel 100 pixel 0 seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kutip satu salah. Oke, selanjutnya kita ambil yang fitur H1-nya ya. Fitur spesifikasi dipakai kombinator. Terus H1 dia punya color white. Terus dia juga punya text line center. Selanjutnya kita ambil kelas yang CA fiturnya terlebih dahulu ya. Di sini langsung aja tulis CA fitur. CA fitur. Oke, udah CA fitur gini. Sekarang berarti kita harus dikasih display flex, terus width-nya biar full 100%. Terus dia kasih padding berapa 20 pixel aja kanan kiri atas bawahnya. Terus box sizing-nya biar gak berubah, kita kasih border block, terus kasih inverted. Terus justify content space around. Kali ini kita pakai yang space around aja. Terus line item center. Oke. Sekarang kita ambil yang kelas image fitur, lalu kelas image-nya ya. Oke. The image fitur, terus ambil yang image-nya langsung. Sekarang saya kasih margin 15 pixel, terus kasih width aja 200 pixel, mungkin 200 pixel udah cukup. Sekarang kita ambil yang description. Saya ambil lagi dari sini aja. Sekarang berarti titik fitur. Di fitur ini kita ambil langsung yang kelas description. Di kelas Oke, selanjutnya kita ambil kelas description. Di description ini kita kasih display flex supaya dia berjajar lagi. Terus
padding 15 pixel. Terus apalagi justify content, center, selanjutnya kasih color white, lanjut atur tingginya jadi 100 pixel, 100 pixel. Oke, ini kenapa ada tanda crash di sini? Oke, terus kasih margin aja 10 pixel, atau kalau terlalu gede 5 pixel. Oke, setelah margin kita kasih line item, bukan line shelf. Kalau line shelf itu dia ngambil parent elemen ya, align item center supaya dia posisinya di tengah. Terus box sizing jangan lupa border box. Oke, sekarang kita ambil yang kelas D kontennya, Alt shift bawah. Oke, titik D konten, kasih margin 20 pixel, kasih aja important lah supaya dia benar-benar dijalanin. Kalau masih ragu, sekarang kita ambil yang di dalam di kontennya yang H1-nya, kita kasih color white. Oke, sekarang kita ambil yang P-nya ya. P-nya di sini saya mau atur font size-nya 12 pixel. Selanjutnya kita ambil yang icon. Berarti udah sampai description. Terus icon, setelah icon kita ambil span. Oke, supaya spesifisitinya makin oke. Selanjutnya kita kasih background white, terus padding 10 pixel. Ini kita ngatur iconnya. Selanjutnya juga margin 10 pixel ke atas kiri kanan bawahnya. Selanjutnya box sizing, border box important, sama border radius samain aja kayak yang di atas, kayak yang scale 6 pixel. Oke, sekarang harusnya udah keren. Kita coba lihat. Oke, nah ini kenapa masih seperti ini. Harusnya gambarnya posisinya di tengah. Oke, sebentar. Oke, karena kita belum atur di bagian item terus image ya. Oke, sebenarnya juga saya lupa belum atur yang lain di sini ya. Saya atur dulu lah yang jumbotron kontennya juga harusnya belum nih. Oke, sembari kita santai sejenak, kita atur kelas jumbotron di bagian responsive elemennya. Kasih padding bottom 110 pixel, terus display flex, supaya turun kasih flex direction, saya lupa tadi, column. Terus kalau udah column kasih line items center. Kayaknya line itemnya gak bakalan dijalanin ya, tapi kita coba aja. Selanjutnya kita ambil kelas jumbotron yang ada kelas kontennya, terus padding bottom 110 pixel sama display flex. Sebenarnya harusnya udah kena. Terus flex direction, column lagi supaya turun.
Terus sorry ada yang salah. Harusnya ini text align ya. Sorry, kita ulang lagi, kurang fokus. Text align, center, tulisannya semua di tengah. Terus ordernya jadi satu, jadi gambarnya jadi digeser. Terus kasih widthnya 90% supaya ada jarak, sama kasih padding 0. Oke, sekarang saya lupa juga atur yang artikel. Terus post item kita kasih width juga 90% supaya sama bagus. Kita ambil yang item, terus yang img. Oke, ini yang kelas ya, ini kelas item, kelas item, kasih width 280 pixel. Oke, selanjutnya kita kasih portofolio yang P ya. Oke, portofolio juga belum keatur tuh ya, kalau urusan footer gampang. Portofolio P, kasih width 90% lagi. Sebenarnya bisa digabung ini ya, tapi saya mau, untuk CA fitur, titik CA fitur, saya mau flex wrap, dia kasih wrap, dia turun. Selanjutnya untuk mobile order udah tadi ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi, kayaknya udah bener di mobilenya, ini mobile version ya. Oke, gambarnya udah di atas, tulisannya udah benar. Oke, scale udah benar, ini udah ngegeser. Terus portofolionya juga directionnya kalem. Oke, ini pas di scroll attachmentnya fix, gambarnya di atas, ini di kanan, di sebelah kiri. Saya sengaja, kalau teman-teman mau geser sebelah sini, kasih aja kelas mobile order. Di sininya bisa, di sininya bisa ya. Di sini kasih order. Oke, sekarang kita bikin footernya ya. Oke, satu langkah terakhir. Oke, di section footer, kasih semantik lagi footer. Terus sebentar, footer, di dalam footer ini saya mau pakai ul, tapi ulnya punya kelas footer info karena saya gak mau pakai footer link. Terus di dalamnya ada li yang punya kelas brand. Oke, di sini saya kasih aja H1 ya, H1. Pakai span lagi. Oke, selanjutnya paragraf lorem ipsumnya saya copy aja dari sini. Oke, paragrafnya udah 2. Selanjutnya saya mau kasih text small aja ya, biar kecil. Tulisannya apa, misalkan ucapan terima kasih sudah melihat ke sini. Apa kata-katanya, thank you aja. Selanjutnya kita kasih link, misalkan untuk untuk media sosial di sini ya. Biasanya kita langsung aja pakai span, lalu ada kelas, nanti kita timpa warnanya ya, MDI YouTube, ada kelas YouTube TV ya,
Kalau untuk yang kedua saya mau pakai MDI Instagram, terus mau pakai MDI WhatsApp, terus lagi misalkan di sini Facebook Messenger ya. Ke bawah lagi kasih Twitter, ada circle kalau nggak salah, yang circle-nya. Oke, saya scroll dulu. Selanjutnya terakhir MDI GitHub. Oke, sekarang kita coba lihat sebelum dikasih CSS. Oke, ini masih ini. Oke, kita perbaiki supaya mirip seperti yang didesain. Oke, berarti naik lagi ke atas. Kita ambil footer sebentar. Di dalam footer ini kita harus kasih margin top berapa pixel, misalkan 80 pixel ke atas, terus margin bottomnya misalkan 100 pixel. Oke, udah. Terus footer infonya gak usah kasih terlalu banyak specificity lah. Footer info misalkan dia punya display flex, terus kan tadi pakai list ya, list style non. Selanjutnya justify content space around. Udah cukup, berarti tinggal yang di kelas brandnya ya. Oke, font size nya misalkan oke, ini untuk yang H4 ya, sorry, 14 pixel. Brand ini yang H4, di atas saya bikin yang brand, terus kasih width 50% kayak gitu ya. Selanjutnya kasih yang paragrafnya juga harus kita ambil. Font size nya 11 pixel, terus padding 10 pixel 0. Selanjutnya kita kasih yang kelas small-nya ya. Berarti di sini small. Display saya mau dia kasih diberi display block, terus padding 20 pixel 0. Selanjutnya yang span ini sama dengan icon ya. Span dia punya color variable dash orange. Oke deh, udah selesai ngodingnya. Kita lihat sama-sama hasilnya ya. Oke, ini yang pertama kita buat navbar. Ini review mobile dulu ya. Ini kita buat navbarnya responsif. Di sini ada image, kalau di hover dia. Oke, gambarnya ngezoom. Ini ada CTA-nya, call to action-nya. Sini ada kata-kata my best skill. Oke, di sini udah bagus. Sini coding for website. Oke, ini post ceritanya. Terus ini kayaknya harus kasih margin ya. Bentar, kita sambil benerin post di atasnya. Post link.
Ini harus kasih. Oke, kita sambil benerin aja yang masih kita rasa kurang bagus. Oke, sekarang dia udah agak turun dikit ya. Oke, ini gambarnya kalau di zoom dia ngerotate sama ngasih. Oke, ini fitur, ini ikonnya yang kita tadi kasih. Kita akan juga sering praktik. Terus materinya update lah, terbaru lagi. Kita mau belajar G-Shape. Oke, terus ini juga terarah, efektif lah pokoknya ya. Nah, di sini I am founder, spannya kita kasih warna tadi yang orange. Ini paragrafnya 11 pixel. Ini kalau mau teman-teman pakai link silahkan. Nanti kalau diklik bisa kasih hover, efek hover. Tapi saya sudah cukup. Saya akan lihat coba versi desktopnya di browser Chrome Mobile. Kita masuk ke versi desktop. Ini mobilenya sama kayak yang tadi. Oke, ini ya, ada skill kita, terus ada ini post, kayak gambarnya di sini. Ada portfolio, kalau di hover masih sama. Terus lagi ini sisa satu di bawah ya, nggak apa-apa. 7. Oke, sebentar, portofolio itu ada 7 atau 8, saya lupa. Oke, masih ada satu image yang belum tertinggal ya. Oke, ini background size nya harusnya cover ya, sorry. Kita masuk yang di siap itu ya, yang di sini kita kasih ini background size cover. Oke, gitu ya. Sekarang harusnya udah bagus kalau di desktop mobile. Oke, udah bagus tuh sekarang. Oke, ini footernya. Oke, jadi teman-teman, segitu aja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan web yang kita buat sama-sama, dari mulai navbar hingga footer. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton dan sambil ngoding bareng. Oke, jadi jangan lupa untuk share seri kita kali ini. Dan setelah seri kali ini masih banyak seri-seri yang menarik lainnya seputar pemrograman ataupun lebih spesifiknya seputar web programming. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan like dan share videonya, tekan tombol subscribe-nya, share channelnya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau pesan landing page buat profil perusahaan ataupun portofolio sendiri, ataupun juga misalkan buat organisasi kepramukaan dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung aja kunjungin fiverr.com/ca_store. Oke, di sana teman-teman silakan lihat produk landing page-nya, teman-teman silakan beli. Harganya cukup murah, mulai dari 5 sampai 20 dolar. Oke, dan untuk apa saja yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa lihat di sana. Dan juga untuk yang mau pesan langsung ke saya melalui WhatsApp, silakan bisa di 085797443848. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Muhammad Ilman, Coding Academy, Programming is Fun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.